Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddini, amma ba'du. Puji syukur hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan pada kita nikmat kesehatan. Di antara hal yang dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang mulia, igtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkanlah 5 hal sebelum datang 5 hal yang berikutnya. Di antara poin yang disebutkan adalah wasihhataka qabla saqamika, manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan, maka terus senantiasa untuk semangat dalam beribadah. Kemudian kedua, sholawat serta salam tak lupa kita curahkan untuk Rasulullah SAW beserta para sahabatnya, para keluarganya, dan juga pengikutnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Kemudian bagi teman-teman yang belum hadir karena sakit atau karena uzur, kita ucapkan dan kita doakan semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan. Kemudian yang belum bisa hadir karena uzur bisa hadir di pertemuan berikutnya bersama kita, ya. Karena di hadis yang umum menjelaskan tentang keutamaan mempelajari Al-Qur'an, majalasa qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah duduk suatu kaum, ya, di dalam rumah Allah, gitu ya. Fi baitin min buyutillah yatsluna kitab Allah. Mereka senantiasa membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, dan mereka juga saling mempelajari firman Allah tersebut, ya kan? Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali ketenangan turun kepada mereka. Kemudian yang kedua, wa ghasyiyat humur rahmah, rahmat yaitu merupakan kasih sayang Allah meliputi orang-orang tersebut yang senantiasa duduk bermajlis ilmu, gitu ya. Kemudian wa haffat humul malaikah, yang ketiga, yaitu malaikat senantiasa meliputi, menaungi, ya. Kemudian yang terakhir, wa zakarallahu fi man indahu, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengingat hamba-hambanya yang dia itu mengingat firman Allah, kemudian mengingat ilmu di dalam masjid. Nah, ini keutamaan buat orang-orang yang memang senantiasa hadir ke majlis ilmu, kan gitu ya. Karena sekarang ulama, terutama yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, sudah banyak yang rahimahumullah meninggalkan kita semuanya, seperti itu. Makanya seraya dengan firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, ya, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, ya. Allah itu enggak mencabut ilmu intiza'an secara langsung dari hamba-hambanya, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, akan tetapi ilmu itu dicabut dengan diwafatkannya para ulama. Nah, sudah banyak ulama-ulama yang berkompeten di dalam bidang ilmu meninggal dunia, ya. Di antara ulama yang senior kan kita kenal Syekh Ali Hasan Al-Halabi, ya, rahimahullah, murid senior Syekh Al-Albani. Beliau banyak menulis karangan-karangan tentang bahaya Syiah. Ini kan manfaat buat kaum muslimin, gitu. Apalagi di negeri Indonesia banyak, gitu. Beliau sudah meninggalkan kita, gitu. Sehingga butuh sekali kita akan ulama yang senantiasa mengingatkan kita tentang ilmu. Naam. Sebelum kita baca kaifahalukum semuanya, alhamdulillah, ya, masya Allah. Bapak sudah datang, alhamdulillah. Sibuk terus safar, masya Allah. Bakti ini kan, insya Allah Pak, ada faedahnya, ya. Nah, untuk Pak Parno izin belum bisa hadir, gitu ya, karena ada temannya yang
qadarullah Allah cabut nyawanya temannya, entah teman kantor entar apa. Yang jelas kita doakan semoga jenazahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dimudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Azza wa Jalla. Naam. Ada kisah-kisah yang akan kita bacakan. Mungkin kisah ini banyak kita dengar, cuma membuat kita kadang oh iya ya, ulama tuh dulu belajarnya seperti itu, saking menghormati gurunya. Al ilmu, ada perkataan kan, al ilmu yu'ta wala ya'ti. Pernah dengar nggak? Ilmu itu didatangkan, ya kan? Bukan ilmunya yang mendatangi orang tersebut. Makasih Ustadz Pala. Iya, barakallahu fiik. Nah, jadi ketika ada majelis ilmu di mana datangi, ya justru kita yang mencari hidayah kan gitu. Nah, contoh dengan kisah ini disebutkan di dalam waqala al-Hafiz Az-Zahabi fi Tarikhil Islam. Al-Imam Az-Zahabi membawakan di dalam kitabnya Tarikh al-Islam, sejarah Islam, menjelaskan tentang biografi seorang tabi'in yang mulia bernama Urwah bin Zubair. Urwah bin Az-Zubair meninggal yang dilahirkan al-Maulud, yang dilahirkan sanata 22. Dilahirkan pada tahun ke 22. Wal mutawaffa sanah 93. Dan beliau meninggal pada usia berapa? Pada tahun ke berapa? 93 Hijriah. Jadi lahir 22, meninggalnya tahun 93. Berapa usianya? 71, ya. Wa qala Urwah bercerita, laqad kana yablughuni anir rajuli minal muhajirin al hadisu, ya. Kata Urwah dahulu, ya, laqad kana yablughuni anir rajuli minal muhajirin al hadis fa atihi fa ajiduhu qad qala aynama awistarah. Ya, dahulu ada satu hadis, ya kan, yang dimiliki oleh orang muhajirin. Ya, aku tahu dia meriwayatkan sebuah hadis, ya kan. Kemudian apa? Fa'atihi, seorang tabi'in ini, Urwah ini, fa'ati, maka aku datang kepada dia. Nah, ini menandakan bahwasanya ilmu itu didatangi. Kemudian fa'ajiduhu qad qala ai nama awistaraha waqtal qailulah fi manzilihi. Nah, qadarullah, ketika aku datang ke rumahnya, ya, aku mendapati ulama ini sedang tidur siang, istirahat, ya. Fa ajlisu ala babihi, kemudian aku tunggu di depan pintu, tunggu aja. Fa as'aluhu anhu, yakni iza kharaja, kemudian aku akan bertanya kepada dia, akan meriwayatkan hadis dari dia setelah nanti beliau keluar dari rumahnya. Masya Allah, ya. Kalau dulu waktu qailulah itu kan ulama itu dan para sahabat sebelum zuhur, sekitar jam 10, setengah 11 itu tidur siang. Nah, mulai lagi aktivitas pada zuhur. Nah, gitu. Nah, beliau ya mungkin berangkatnya sekitar itu dan atau dah zuhur sampai rumah ulama ini. Akan tapi beliau tidak, ketika datang melihat ustadznya lagi tidur, ya ditungguin di depan pintu. Kalau kita mungkin pulang ya Pak. Kita mungkin pulang, tidak menunggu gitu. Nah, ini kesungguhannya para ulama dulu, tabi'in, ya. Bagaimana kita mereka disifati dengan sebaik-baiknya zaman, masa kan? Khairun nasi qarni, kata Rasulullah. Sebaiknya manusia, sebaik-baiknya manusia qarni, pada zamanku, yaitu para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi setelah zaman sahabat berarti tabi'in. Dan generasi setelahnya yaitu
tabi'in. Nah, berarti kita masih bercerita tentang tabi'in tadi yang sangat sungguh-sungguh mengambil hanya berapa, Pak? Hadisan wahidan. Satu hadis. Ya, Masya Allah. Kemudian, nah ini ulama lagi yang lain. Cerita yang kedua. Berkata Al-Imam Ad-Darimi fi Sunanihi, di dalam kitabnya Sunan Ad-Darimi, dalam bab muzakaratul ilmi, fi babi muzakaratil ilm, dalam pembahasan mengingat ilmu, ya pentingnya muzakarah, yaitu mengulang-ulang ilmu. Naam. Saya bacakan. Akhbarana Marwan ibn Muhammad qol, telah mengabarkan kepada kami Marwan bin Muhammad. Qol, dia berkata, Sami'tul Laisa ibn Sa'din yaqul, aku pernah mendengar, kata Marwan, aku pernah mendengar Al-Lais ibn Sa'ad yaqul, ya, Al-Lais bin Sa'ad mengatakan, bercerita, tazakara Muhammad ibnu Shihab Az-Zuhri, ya, Al-Hafidh Al-Muhaddis Al-Faqih At-Tabi'i Al-Jalil Alimul Hijaz. Masya Allah, gelarnya banyak banget, ya. Jadi ulama ahli hadis yang bernama Muhammad bin Shihab Az-Zuhri, dia mengingat-ingat hadis, ya, mengulang ilmu hadis yang ia miliki pada suatu malam, ba'dal isya, setelah sholat isya. Kondisinya apa ketika beliau mengulang ilmu? Wa huwa jalisun mutawaddi, ya. Dan dia ketika mengulang-ulang ilmu tersebut kondisinya dengan baik, yaitu jalis, duduk, wa mutawaddi atau mutawaddo, dan dia dalam keadaan bersuci, sudah berwudu. Nah, ini pentingnya bahwasanya ilmu ketika kita ulang-ulang juga harus dengan adab, ya. Sebagaimana ketika kita mengambil ilmu dengan adab, dan ketika ilmu sudah ada pada kita, ya beradab juga. Nah, ini ulama contohkan seperti itu. Kemudian beliau mengatakan, bercerita di dalam kisah ini, fama zala zalika majlisuhu hatta asbaha, ya. Ya. Beliau mengulang ilmu dengan kondisi seperti itu, duduk dan bersuci, ya, sampai datangnya waktu subuh, masih di tempat duduknya. Masya Allah. Qala Marwan ja'ala yatazakarul hadis, ya, beliau menjadikan seluruh waktunya ketika itu untuk mengulang ilmu hadis. Kalau tidak salah, cerita ini di antara kisah ajibnya beliau, Muhammad bin Shihab Az-Zuhri. Kisah ajibnya lagi ketika beliau sakit di akhir hidupnya, ya, beliau berbaring, murid-muridnya, ya karena beliau ahli hadis kan, murid-muridnya juga otomatis jadi ahli hadis juga, datang mengunjungi rumah beliau, bikin halaqah, beliau sambil berbaring tidur. Beliau malah seperti mengabsen santri murid-muridnya, ayo lanjutin hadis murojaah, dan dengan kondisi beliau berbaring sakit, dengan sanadnya, Pak, an fulan an hadasana sampai Rasulullah, terus murojaah mutar sama syekhnya juga. Kemudian tiba pada saatnya hadis yang membahas tentang man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, ya, hadis ini, barang siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Qadarullah itu ada murid yang lupa lanjutannya apa hadis setelah ini, kan gitu. Syekhnya masih menunggu gitu, agar muridnya ingat, kan gitu, karena murojaahnya sangat lama. Akhirnya beliau bilang, hadisnya sanadnya ini an fulan terus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kemudian beliau meninggal, rahimahullah. Masya Allah. Semua manusia ingin ketika akhir hidupnya ditutup dengan yang baik. Ya mungkin ini karena kebiasaan beliau, karena sudah menjadi kebiasaan murojaah, apalagi ilmu yang mulia, Allah kemudahkan tutup dengan seperti itu. Masya Allah. Kalau muridnya bisa ngejelasin, melanjutkan hadis, tentu beliau enggak membaca hadis itu kan? Iya enggak?
Tapi beliau masih menunggu. Kemudian beliau membacakan hadisnya ketika la ilaha illallah dakhalal jannah, beliau rahimahullah meninggal. Nah, ini membuat kita ya semangat. Kita masih belum boleh puas ya. Karena ilmu itu memang dituntut sampai kita benar-benar akhir hayat, seperti itu. Nah, ini kisah yang bisa kita ingatkan insyaallah nanti pekan berikutnya, karena kisah-kisah setelahnya hampir sama modelnya. Jadi belajar habis malam sampai pagi, sampai subuh gitu, sampai terdengar azan subuh, hampir sama. Jadi kita lengkap nanti sambil cari kisah lain. Nah, insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Masih semangat ya, Pak? Sampai pagi ya, Pak. Sampai pagi ya. Nah, boleh sambil minum dulu, Pak, biar rileks juga nih. Masya Allah. Masih jam 8, Pak. Kita kan udah duduk kan, terus mutawaddo juga ya, udah wudu juga. Berarti tinggal sampai asbaha ya. Sampai waktu subuh. Nah, pekan lalu kita murojaah di bab ke 11. Pembahasannya itu ada 2. Fi tambah domir goib. Bisa fihi, bisa fiha gitu ya. Kalau fihi berarti hi-nya ini kembali kepada benda yang muzakkar. Kalau ha berarti kemana? Muannas. Barakallahu fikum. Kemudian ada penyandaran dengan ya mutakalim. Ya mutakalim itu berarti ya yang menunjukkan kepemilikan saya, ya kan? Baiti artinya rumahku atau rumah saya. Pulpenku berarti menjadi kolami. Nah, seperti itu. Nah, tugasnya kemarin ada yang kok anak tuh berharap ada yang nanya gitu ya di grup. Maksudnya ini udah paham semua ini berarti. Enggak ada yang nanya. Gitu. Dulu kalau di sekolah di kelas gitu kan, ustadz kita tegas misalkan. Wah, antum enggak ada yang nanya berarti udah hebat. Siap-siap anak tanya kan gitu. Oh, Ustaz, saya nanya, Ustaz. Ketakutan. Nah. Kita bacakan tugasnya Pak Parno ya. Yang belum selesai tugasnya bisa ditengok-tengok lagi. Nanti dibacain gitu ya. Nah, mana ya? Kita lihat dulu Pak Parno ya. Beliau nggak bisa hadir tapi ngirim. Masya Allah nih. Nah, ini dengarkan ya. Saya bacakan. Hazihi madrasati ya. Abwabuha maftuhatun. Fil madrasati fusulun. Ya, fil madrasati fusulun. Nah, sampai sini masih mumtaz. Udah satu paragraf soalnya. Pindah paragraf kedua kan. Fihi nafizatani. Ini dipraktekin. Berarti mustananya. Fihi nafizatani kabirotani. Mumtaz. Ya. Tinggal fihinya. Jangan fihi aturan. Aturan pakai apa? Fiha. Kembalinya kemana? Madrasah. Ya. Karena tadi beliau sebelumnya bilang gini, fil madrasati fusulun. Di sekolah banyak kelas. Fusulun jamak dari faslun. Nah, ini di murojaah berarti jamaknya. Ya kan? Kemudian beliau setelahnya bilang fihi, aturan fiha. Ya, kembali kepada madrasah. Bagus sampai sini. Fi fasli asyaratu tullabin. Masya Allah, udah pakai jumlah nih. Ya, dan betul kalimatnya. Pernah kita belajar tentang jumlah kan? Pernah dulu kayaknya. Ketika di bendanya nih, misalkan tunggalnya kitabun buku 1. Kitabani 2 buku. Ketika ketiga, kalau bendanya muzakkar berarti
nanti bilangannya muannas, kebalikannya. Dan kitabnya ini diganti ke jamak. Jamaknya kitabun apa? Kutubun. Oke, kutubun kita taruh di belakang. Bilangannya pakai muannas. Jadi salah satu kutubin. Salah satu kutubin. Nah, beliau Pak Parno menjelaskan bahwasanya fi fasli di kelasku ada asyaratu tullabin. Tullabin jamak dari tolibun. Tolibun satu, jamaknya tulabun. Nah, karena dia si tulab ini muzakkar aslinya tunggalnya, maka bilangannya adalah muannas, pakai ta marbutoh gitu. Asyaratu. Jadi jangan bilang asyara tulabin, nggak bisa. Salah. Kalau mau bilang seperti itu, berarti bendanya adalah harus muannas. Misalkan 10 sekolah. Sekolah itu madrasah. Nah, madrasah tuh jamaknya apa? Madrasat, kan gitu. Itu jamak muannas. Maka bilangannya muzakkar, asyaru gitu. Paham ya? Asyaru madrasatin. Itu. Nah, ini beliau benar. Fi fasli di kelasku ada asyaratu tullabin. Masya Allah, bagus. Nah, terus beliau menjelaskan tentang 10 murid ini. Hum min biladin mukhtalifatin. Nah, gitu. Masya Allah. Mereka dari negara-negara yang berbeda-beda. Nah, Masya Allah. Ana yakin beliau pasti sambil searching. Ya kan? Maksudnya kenapa? Nggak masalah. Tapi kan kesungguhan. Saya pengen tahu ini kalimatnya ini gimana sih? Kan gitu. Alhamdulillah ini bisa. Nah, tinggal salah dikit saja di penulisan asyarah. Asyarah pakai shin, bukan pakai sin. Ya, pakai shin, pakai huruf shin. Kemudian tadi fihi, fiha gitu ya. Nah, ini salahnya 2. Tapi nilainya 10 ya. Ngasih duluan soalnya. Nah, ada yang mau bacakan tugasnya? Nah, Ana dengerin ceritanya. Insya Allah nggak ngantuk tapi. Ya. Ada yang mau ini bacakan? Pak Hasan udah buat kayaknya nih. Apa Pak Firman? Masya Allah ya. Yang kenceng ya Pak. Haza hakibati. Oke, terus. Hakibati tahtal maktabi. Hakibati jadidun. Fihi kolamun wa kitabun. Sahih. Masya Allah, itu udah lumayan Pak. Sudah panjang. Berapa baris itu Pak buatnya? 4. Gede-gede nggak? Nah, kecil-kecil. Barakallahu fiik. Coba Pak, baca yang pertama dulu. Haza hakibati. Oke, haza hakibati. Hazanya betul atau salah? Hakibati itu bentuknya bendanya muzakkar apa muannas? Muannas ya. Muannas, berarti pakainya? Hazihi. Berarti dibetulkan. Hazihi hakibati, betul. Entah, selanjutnya kalimat selanjutnya. Hakibati tahtal maktabi. Betul sini, lanjut. Hakibati jadidun. Hakibati jadidun, tasnya baru. Aturan berarti kata sifatnya dulu. Kata sifatnya mana Pak? Jadidun. Nah, kita punya kaidah kata sifat harus mengikuti yang disifati. Ketika yang disifatinya muannas, maka sifatnya juga harus muannas. Sepakat ya? Kemarin ada 4 hal kan? Ketika bahas masalah naat. Berarti seharusnya gimana Pak di situ? Hakibati jadidatun. Mumtaz. Nah, dikasih ta marbutah berarti kan? Selanjutnya. Fihi kolamun wa kitabun. Nah, ada yang salah nggak di situ kira-kira? Di kalimat fihinya. Oh iya. Fiha. Aturannya fiha, betul. Kembalinya kemana berarti kalau fiha? Hakibati. Mumtaz. Lanjutnya. Khalas. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, ini usaha ya kan? Masih pertama.
Sehingga ada kan perkataan orang mukmin itu ketika masuk satu lubang ya jangan sampai masuk ke lubang yang sama. Ya ketika kita salah jadi di situ kita akan ingat insyaallah. Pak Hasan mau dicoba? Insyaallah. Betul. Hadza baiti. Heeh. Baiti khalfa madrasati ibtidaiyati. Heeh. Baiti jadidun. Heeh. Fihi haudus samaki. Fihi Haudus samaki. terus. Hadhihi ghurfati. Heeh. Fiha nafidatani saghiratani. Mumtaz. Wa mirwahatun qadimatun. Heeh. Tilka khizanati. Heeh. Dzalika sariri. Heeh. Nafidatani ghurfati mughlaqani. Heeh. Udah. Udah. Bener gak? Oke. Kita pretelin. Panjang. Panjang. Tadi kayaknya ditambah tadi, Pak. Kayaknya ditambah tadi ya? Ditambah tadi karena kalimatnya masih banyak kayaknya. Coba dari baca pelan-pelan, Pak, dari awal. Hadza baiti. Haza baiti. Mumtaz, sahih. Baiti khalfa madrasati ibtidaiyati. Baiti khalfa madrasati ibtidaiyati. Boleh. Kenapa saya katakan boleh? Karena sama nih. Madrasah ibtidaiyahnya nggak pakai alif lam kan? Iya. Kalau dikasih alif lam, baiti khalfal madrasatil ibtidaiyati. Ya. Kalau jatuhnya nggak pakai alif lam berarti sekolahnya maksudnya belum ditentukan. Nakiroh kan? Kalau nakiroh berarti belum jelas sekolahnya. Bagusnya karena sekolah itu kan identik karena sudah jelas ya. Iya. Nah, bagusnya pakai alif lam. Betul kan? Sekolah madrasah ibtidaiyahnya sudah jelas. Mungkin namanya apa kan gitu ya. Nggak apa-apa, tapi begitu juga sudah bagus. Kemudian berikutnya, Pak. Baiti jadidun. Mumtaz, terus. Fihi haudus samaki. Fihi khaudus Samaki. waw sama dot ha. Haudus. Apa artinya, Pak? Kolam ikan. Akuarium. Akuarium. Oh, Masya Allah. Apa nih akuarium? Cari haudnya itu di mana? Haud. Kalimat haudus sama keluarnya tahu-tahu akuarium artinya. Nah, ini ada cari akuariumnya, Hah? keluarnya haudus sama. Oh gitu. Iya. Oh, itu kosakata baru, Pak. Ada sih yang lain apa gitu. Boleh. Itu ma'ani itu. Mane? Boleh, Pak. Itu jadi akuarium berarti haudu as-samak. Ya, kalau saya baru tahu, Pak. Haud itu telaga ya? Hah? Haud. Haud itu telaga. Fi haudin nabi. Ya kan? Haud. Ya memang begitu kadang dicocok-cocokin. Iya, al-haud, ya kan? Nah, selanjutnya, Pak. Hadhihi ghurfati. Heeh. Fiha Heeh. nafidatani saghiratani. Nah, ini betul, ya. Pas. Kemudian selanjutnya Wa mirwahatun qadimatun. wamirwahatun qadimatun. Betul. Terus. Tilka khizanati. Dzalika sariri. Betul ya. Tilka hizanati. Hizanati itu muannas. Maka harus disamakan dengan tilka ketika kita jauh kan. Lanjut habis itu. Nafizatani ghurfati mughlaqani. Oke, di sini. Ulangin, Pak, pelan-pelan. Bingung Bingung ya itu kan. Oke, terus bagus, Pak. Nafidatani. Nafizatani ghurfati mughlaqani. Oke. Kalimatnya nafizatani fati apa tadi? Mughlaqani. Naam. Kita harus lihat dulu mudhof sama mudhof ilaih di sini. Nah, ini Pak Hasan mau mengembangkan gimana musanna itu ketika digabungkan dengan mudhof ilaih kan? Kalimatnya itu ya saya coba gambarkan. Benar kan? Jadi berusaha menggabungkan antara kan kalimatnya nafizatani Ghurfati. Maksudnya kan jendela ya tadi. Iya betul. Ghurfati mughlaqani. Nah, ini masih pagi ya, Pak, atau masih malam ya? Ditutup kan?
nafizatani ghurfati mughlaqah. Nih, nah ini sudah dari mughlaqah ini apa namanya? Apa kata sifat, ya kan? Mughlaqah ini kata sifat, berarti apa namanya? Naktun kan? Mensifati siapa? Jendela. Ini namanya man'ut. Oke. Yang menjadi permasalahan apakah nun ini ditulis atau tidak. Kalau dia musanna bergabung dengan mudhof ilaih, ini kan mudhof ilaih ya? Iya. Mudhofun ilaih. Berarti nafizatannya sebagai mudhof. Paham? Iya. Nah, berarti kalau begitu diubah. Nafizata ghurfati. Berarti menjadi Itu seperti menggantikan itu. itu tadi ya, menggantikan apa? Tanwin ya tadi ya. Hah? Nun Itu nun kas. nun itu Yang mana? yang ni-nya itu Hilangin. kalau di apa namanya di tunggal Hah? ya kan Ghurfatun. gurfatun ya nafidatun ya. Terus Jadi kalau nafidatun. misalkan dia cuma itu kan gurfat apa nafidatu aja gitu kan, nafidatu gurfati. Oh, enggak, Pak. Enggak juga. Enggak. Kalau ini memang sudah, kalau kaidahnya dia 2, berarti nunnya hilang. Ya. Nafizata kan jadi belum tahu kan ya? Belum. Nafizata ghurfati. Seperti ada kalimat, kalau misalkan saya melihat 2 laki-laki ya, misalkan gimana ya bahasanya, pokoknya kaidahnya itu untuk sementara ya, agar tidak panjang dan nggak pusing. Ini kita tahu dia bentuknya musanna, betul ya? Musanna. Ketika kita mau menjadikan dia ini mudhof ya, otomatis kan bersambung dengan mudhof ilaih, maka nunnya dihilangkan. Berarti menjadi nafizata ghurfati mughlaqoni tetap. Ya, oke. Sampai sini dulu biar gak panjang, nanti takutnya kepusingan. Nafizata ghurfati mughlaqoni. Karena ini dia bentuknya musanna. Ya, nanti kalau misalkan jamak, sebenarnya jamak itu juga nanti kita bahas insyaallah. Ya. Takutnya luas. Iya. Iya. Cukup tahu dulu ketika bentuknya musanna, kondisinya dia mudhof dan mau ditambah mudhof ilaih, maka nunnya dihilangkan. Nah, ini kan posisinya dia marfu ya, Pak? Betul kan? Marfu kan? Dulu kan kita bahas tuh. Kalau musanna itu kondisi marfunya dengan alif sama nun akhirnya nih. Alif sama nun. Kemudian ketika mansub kan? Iya. Mansub dengan ya sama Nun. ya sama nun. Cuma harokat sebelumnya pakai fathah. Jadi kalau bentuknya ini bukan marfu tapi mansub misalkan, kondisi-kondisi mansub kan diantaranya dia menjadi maf'ul bihi kan, objek, ya kan, objek. Misalkan saya melihat 2 jendela kamarku, saya melihat sudah ada di situ kata kerja sama pelaku, tinggal nyari objek. Objeknya mana? Jendela, 2 jendela kamarku, betul ya? Sepakat ya? Saya melihat 2 jendela. Saya melihat 2 jendela kamarku terkunci. Nah, ini kondisinya ketika si 2 jendela kamar ini posisinya apa? Mansub. Mansub itu objek. Nah, kalau bendanya 2 berarti pakai ya sama
sama nun. Berarti kalimatnya gimana? Saya melihat roa itu. Itu nafidataini. Roa itu nafizatu tadi kan aslinya ya. Nafizatani kan aslinya ya. Nafizatai. Menjadi tai dia. Tetap hilang nunnya. Aturan tai ini ya. Karena dia ini bersambung dengan siapa? Mudhof ilai. Berarti gurfatinya tetap gitu. Gurfati. Nafizatai gurfati terkunci apa? Mughlaqo ini ganti dia. Nah, ini baru sempurna. Kalau yang ini mughlaqo ini, ini memanfaatkan kaidah ini. Ini mansub, ya kan? Ini ketika marfu. Nah, ini contoh saja. Mau dia kondisinya marfu seperti contoh yang ini menjadi nafizata gurfati mughlaqoni, atau kondisinya mansub maka tetap dihilangkan huruf nunnya, sehingga kalimat yang kita buat barusan, saya melihat 2 jendela kamarku terkunci, maka menjadi ro'a itu nafizatai, tai bacanya ya, aturan tai ini. Tapi karena dia ada mudhof ilaihnya, dihilangkan nunnya. Nafizatai gurfati mughlaqoi ini. Nah, ini baru sempurna. Mughlaqoi. Paham ya sampai sini ya? Ya, insyaallah. Ustaz, pusing Ustaz. Iya, nanti. Karena memang kalau udah 2 pusing ya. Saya pernah bilang kalau udah 2 pusing. Ya. Ini sebenarnya murojaah bab 18 ya. 18 ini. Enggak apa-apa, Kak. Enggak apa-apa saya bahas, kenapa? Karena biar ingat lagi. Ya. Tapi kondisinya seperti ini memang. Gitu. Saya kasih garis pemisah. Kalau ada yang mau catat nggak apa-apa. Yang penting ini kaidahnya di sini. Ini dia mudhof. Ini mudhof ilaih. Gitu ya. Karena kamar saya ada jendelanya ada 2 kan. Jadi Iya. Pasti menggambarkan iya, kondisinya. Tapi bagus. ada akuarium juga. Ada dari help. Nah, ini dipantengin dulu, nggak apa-apa. Nanti kalau mau ditanyakan di akhir ya. Nah, yang ketiga, Pak Agus apa Pak Jarwoto nih? Kayaknya udah mau angkat biar bicara. Boleh. Pak Agus dulu deh. Ya, ketua kelas belakangan soalnya. Maaf. Ada madrasati amamal masrifi. Fihi hadiqatun kabiratun hadihi fasli. Fiha nafidatun kabiratun wa mukayyafun jamilatun. Fasli amamal maktabati. Oke, mumtaz. Ya. Kita pretelin satu-satu. Yang pertama apa, Pak? Ada madrasati. Haza madrasati. Ah, ulama berbeda pendapat di sini kan? Ada yang mau benarkan? Aturannya apa, Pak Agus? Hadhihi, mumtaz. Nanti dicatat lagi. Nah, hadhihi madrasati. Selanjutnya? Madrasati amamal masrifi. Nah ini bagus nih. Madrasati amamal Masrifi. masrifi. Apa masrif? Bang. Ya, pernah saya tulis kayaknya. Ya, pernah enggak tuh? Masrif kan? Selanjutnya? Fihi hadiqatun kabiratun. Oke. Fihi hadiqatun kabiratun. mumtaz. Nah, pakai fihi apa fiha? Iya. Fiha. Ya. Nah, fiha. Kembali kemana? Ke madrasah. Nah, sahih. Selanjutnya. Hadihi fasli. Hadhihi fasli. Nah, ini bagus. Berarti aturannya hadza. Nah. Hadza fasli. Selanjutnya. Salah ini mah. Benerin langsung nafidatun kabiratun. Fihi bacanya bener Nafidatun kabiratun. mumtaz. Boleh. Fihi. Nah, ini benar. Karena kembalinya kemana, Pak? Ke Fasal. Nah. Nafizatun kabiratun. Mumtaz. Terus ada lagi? Benerin dulu. Betul. Sahih. Wa mukayyafun jamilatun.
Nah, di sini wa mukayyafun artinya apa kemarin? Aset. AC. AC bendanya apa itu? Mukayyaf. Itu muzakkar atau muannas? Hah? Mana sih? Emang kata? Muzakkar. Berarti menjadi mukayyafun jami Jamilun. enggak jamilun. Ah, jamilun. Nah. Kalau muannas berarti mukayyafatun, Banyak banget. ya kan? Wa mukayyafun jamilun. Mumtaz. Terus Fasli amamal maktabati. amamal maktabati baca kita. Ulangin Pak bacanya. Fasli amamal maktabati. Sudah habis itu. Fasli. Alas, Masya Allah. Coba Pak, kan udah dibenerin, udah direvisi. Coba dibaca di awal. Hadihi madrasati. Nah, Madrasati amamal masrifi. mm-mm. Fiha hadiqatun kabiro. Karir. kabiratun. Karir al-qiraah ulangi bacaan. Fiha hadiqatun kabiratun. Mumtaz. Hada fasli. Mm-mm. Fihi nafidatun kabiratun wa mukayyafun jamilun. Mumtaz. Fasli amamal maktabati. Mumtaz. Ya, cukup. Bagus. Masya Allah. Pak Jarwoto mau coba? Nah. هذه غرفتي فيها كبيران Fiha. خزانتان فيها كتبي Mm-mm. والحاكمة الذي أسود قد والخطبة الذي أسود قديم من اليابان Mm-mm. وقلمي مكسور Mm-mm. أمام الخزانة تلفاز Mm-mm. وخلف الخزانة قرطاس Wa khalfal karir. وخلف الخزانة Mm-mm. قرطاس Kirtosin. Apa? قرطاس Nah. Terus ada lagi? Alas. Oh, masih ada kayaknya tuh. lanjut. Apa? Iya, lanjut. Terus. Enggak apa-apa. أنا وزوجتي Mm-mm. نتعلم اللغة العربية Mm-mm. Wih, Masya Allah. Nah, ini panjang nih. Lumayan dikembangin antara isim isyarah, kemudian isim, kemudian fiil, kemudian ada objeknya juga gitu ya. Coba Pak, kita koreksi dari yang pertama. Pelan-pelan dulu. هذه غرفتي Hazihi ghurfati. Betul ya? Cocok. Selanjutnya. فيها Mm-mm. كبيران خزانتان Nah, di sini kebalik. Aturannya gimana? Fiha khizanatani kabirotani. Kebalik. Kenapa? Karena kata sifat ya datangnya setelah yang disifati. Nah, terus فيها كتبي fiha kutubi, betul. Kenapa saya katakan betul? Karena masih membicarakan di apa namanya tadi? Enggak, tadi kan khizanatani kabirotan. Ya kan? Ada 2 lemari besar. Nah, Pak Jarwoto mau ngasih tahu bahwasanya di dalam 2 lemari ini ada buku ya. Nah, berarti kalau nih tadi sebelumnya itu 2 lemari, aturannya apa pakainya? Fiha apa fihima? Ya, pakai fihima. Ya, fihima gitu kan. Nah, nanti karena kan 2 dan di dalam keduanya gitu. Fiha, fihima, fihim kan gitu banyak ya. Atau kalau misalkan kalau fihima berarti 6. Untuk sementara pakai fiha kita betulkan. Kenapa? Karena nafizah itu dari sisi lain dia benda apa nih? Benda yang tidak berakal. Ketika kalau ada benda yang tidak berakal, jamaknya kan pakai hazihi kan. Misalkan hazihi kutubun. Kita nggak bisa bilang haula. Kan pernah kita merujah ya. Haula kutubun nggak bisa. Kalau bisa haula rijalun, ya kan? Seperti itu. Nah, ini
Mumtaz juga boleh. Fiha apa tadi lanjutannya, kutubun ya? kutubi. Fiha kutubi, di dalamnya ada bukuku. Lebih aman. Kenapa? Karena nafizahnya ini dia bendanya tidak berakal. Nah, terus Pak. Wala khatibatil lati aswadun Mm-mm. qatimun minal yabani. Nah, beliau sekarang mulai mensifati tasnya. Ya, al-haqibatul lati, tas yang, maksudnya gitu ya. Tas yang berwarna hitam, gitu kan? Terus Qatimun. kodimun. Nah, tas yang berwarna hitam itu lama, dari Jepang. Nah, berarti wal haqibatus saudau gitu ya. Qodimatun hiya minal yabani, misalkan. Ya, saya ulangi. Wal haqibatus sauda. Jadi nggak usah pakai alati, ya. Kan beliau mau bilang tas yang berwarna hitam, kan gitu. Kalau misalkan mau seperti itu berarti menjadi al haqibatul lati launuha aswadu gitu. Ya kan? Dan tas yang warnanya itu hitam gitu. Itu bisa. Jadi ada dua versi. Versi pertama, wal haqibatul lati launuha aswadu, misalkan kodimatun, misalkan lama, ya kan? Wahia gitu kan, dari Yaban. Ya, nanti Pak Jarwoto saya koreksi, saya bentuk tulisan ya. Nanti saya bentuk tulisan. Kemudian versi yang kedua, wal haqibatus saudau, langsung kita sifati. Dan tas yang berwarna hitam, langsung. Ya kan, lebih irit kalimatnya. Wal haqibatus saudau, ya. Qodimatun, itu lama. Wahia, dan dia dari Yaban, lebih pendek kalimatnya. Versi kedua, wal haqibatu as-saudau, ya. Qodimatun, ya. Dan tas berwarna hitam itu lama. Wahia, dan dia dari Jepang. Naam. Nanti saya koreksi dari tulisannya Pak, insyaallah. Selanjutnya Pak. Setelah tas itu. Wa qalami maksurun. Wa qalami maksurun, betul. Dan penaku rusak atau patah. Kemudian Amamal khizanatu tilfazin. nah, di sini yang perlu diperbaiki juga. Mumtaz ini sudah bagus. Amaman apa? Amaman apa? Khizanati Ah, tilfazin. Tilfazun. amama khizanati, boleh. Amama khizanati, ya, jangan dibaca amamal. Ya, amamal khizanati, nggak bisa. Kenapa? Karena sudah ada domir di belakangnya. Khizanati kan lemariku. Jadi nggak bisa pakai alif lam kalau sudah ada domir di belakangnya. Jadi amama khizanati tilfazun, boleh. Selanjutnya Wa khalfal khizanati qirtasun. Dan di belakang lemari, berarti bacanya wa khalfa khizanati. Ya, khizanatinya nggak pakai alif lam. Qirtasun itu apa maksudnya Pak? Kertas ya. Oh, kertas. Berarti jamak aja. Korotis berarti. Ya, korotisu itu ya. Qirtasun korotisu, biar enak. Kalau satu kertas doang kan gak enak. Tapi nggak apa-apa sih, itu bebas. Tapi sudah betul. Ya, saya mau koreksi di sini adalah khalfa khizanati, nggak pakai alif lam. Selanjutnya Pak. Ana wa zaujati. Mumtaz di sini betul. Lughatul arabiyyah. Nah, di situ ana wa zaujati, kemudian Yata'allamu lughatul arabiyyah. nata'al. Yata'allam. Oh, nah, di sini pakai ya ta'alam. Saya dan istriku, aturannya berarti apa kalau udah dua? Bukan pakai ya ta'alam lagi, pakai na ta'alam, pakai nun. Iya.
saya dan istriku kita mempelajari gitu. Nata'allamu. Nata'allamu. Kemudian apa Pak? Selanjutnya? Nata'allamu lughatul arabiyyah. Nah, di sini harokatnya yang perlu diperbaiki. Ana, saya, wa zaujati dan istriku, nata'allamu, kita mempelajari al-lughatal arabiyyata. Kenapa pakai mansub? Maf'ul bihi objek. Karena sudah diceritakan saya dan istri kita mempelajari. Nah, kita mempelajari di sini sudah ada kata kerja dan juga ada subjek ya kan? Tinggal nyari objeknya. Mana objeknya? Itu tadi al-lughatal arabiyyata gitu. Nah, karena ini tunggal kan? Nanti kalau misalkan musanna ya kita pakai al-lughataini misalkan mempelajari dua bahasa gitu. Nah, Mumtaz. Sudah diperbaiki Pak tadi. Coba baca lagi dari awal. Pelan-pelan aja. Nah. Hadhihi ghurfati. Mumtaz. Fiha khizanatani kabironi. Kabirota. Kabirotani. Nah, Mumtaz terus. Fihima. Fiha aja fiha. Fiha terus. Kutubi. Fiha kutubi terus. Yang tas ya? Iya. Yang tas. Wal haqibatus sauda, ikutin. Wal haqibatus sauda Qadimatun. qadimatun. Wahia. Wahia minal yabani. Ah, terus. Waqalami maksurun. Mumtaz. Amama khizanatu. Amama khizanati tilfazun. Mumtaz, terus. Wa khalfa khizanati Kirtosun boleh. Kirtosun. Kirtosun. Boleh, terus. Ana wa zaujati nata'allamu lughatal arabiyyata. Mumtaz ya, Masya Allah. Ini sudah mengembangkan dengan fiil dan segala macamnya ya. Barakallahu fiik. Nah, Pak Toto besok ya. Apa udah buat, Pak? Belum ya. Oh, langsung. Mungkin tapi ini. Iya. Berarti besok kita dengar dari Pak Toto sama Pak Muslim ya. Semoga Pak Muslim sehat itu kan. Pak Toto sehat, semuanya sehat. Nah, boleh. Saya contohkan di grup itu Indonesianya dulu ya. Karena biar paham juga. Oh, gini loh tugasnya gitu kan. Gitu. Nah, jam berapa ini? Ya, 43 menit. Nggak apa-apa Pak. Nah, sebenarnya pembahasan berikutnya di bab ke-12 itu Murojaah bab 12 ya, ada namanya kaful khitab. Kaf ya, kata sebagai kata ganti orang yang kedua. Seperti kemarin kan kita mempelajari baiti kan, rumahku, namanya ya mutakalim. Nah, setelahnya itu di bab 12 ini yang pertama pembahasan murojaahnya itu tentang kafu al mukhatab. Kafu al mukhatab. Coba saya ini ya. Saya coba di papan tulis. Ini udah mendingan ya, Pak. Iya. Apa ya? Udah tidur kan? Kenapa tuh? Nggak terlalu tebal. Nggak terlalu tebal mungkin ya, atau penghapusnya bagus. Nah, nih saya ulangin ya, karena yang dua pusing ya Pak. Belum dicoba. Nah, ini kita udah masuk ke bab berapa nih? 12 ya. 12. Nah, ntar saat lagi kita akan masuk ke sesaat lagi akan masuk ke yang 22 gitu kan. Jadi ini bab berapa? 12. Pembahasan yang pertama kafun mukhatab.
kaful mukhatab. Ya udah. Contohnya ya, pembahasan pertama. Contohnya nahu. Nahu itu bisa artinya contoh atau misal, sama boleh. Artinya contoh juga. Mas muka, ya kan? Mas terus jaga. Mas muka. Mas muka. Sopo apa? Iya. Itu bahasa seberang. Siapa namamu? Mana yang disebut kaful mukhatabnya? Mana yang disebut kaful mukhatab? Mana? Nah, ini nih. Sebenarnya hampir sama sih sebenarnya dengan pembahasan kemarin kan. Nah, contoh lain. Baituka, ini contoh pertama. Ya kan? Contoh kedua. Jendelamu bagus. Nafizatuka Jamilun apa Jamilatun nih? Ini masih setengah nih. Jamilatun. Jamilatun. Kenapa? Karena nafizatun. Mana kaful mukhatabnya? Iya, Kak. Gitu kan? Udah, gitu aja sebenarnya. Ya. Ini insyaallah udah mahir ya. Jadi kita cepatkan insyaallah. Nah, kemudian yang kedua ada domir ana sama domir anta. Ya kan? Di buku syarahnya itu ada domir ana sama domir anta. Ya sudah. Berarti ana tolibun kan gitu. Anta tolibun. Anti tolibatun kan gitu. Nah, insyaallah sudah wadih insyaallah. Jadi pembahasan yang kedua tentang ana wa anta ya. Ana wa anta. Yang sama kalau ana kan digunakan untuk muzakkar sama muannas, ya kan? Kalau ana muzakkar sama muannas. Contohnya ana libun misalkan, ya kan? Kemudian ana tolibatun. Nah, sama. Kemudian anta libun. Sedangkan kalau anti itu aja sebenarnya. Libatun. Udah. Oke, pembahasan kedua. Pembahasan yang ketiga tentang apa, Pak? Ta'nisul fa'il. Nah, memuannaskan. Nah, pembahasan yang ketiga. Jadi kita agak sedikit cepat karena insyaallah sudah paham. Ta'nisul fa'il. Ta'nis berarti apa? Memuannaskan sifat fa'il, pelaku. Ya, ta'nis. Perempuan. Ya. Jadi fa'ilnya, pelakunya perempuan. Kalau misalkan ada kalimat, kan dulu kita kalimatnya murid keluar. Murid laki-laki keluar. Sekarang murid perempuan keluar. Berarti contohnya gimana? Nahu kharajat atau libatu. Ya. Kharajat atau libatu. Boleh kalau memang kita bacanya dipisah, ya kan? Kharajat atau libatu. Tapi lebih fasihnya kita menulis seperti ini.
ganti kasroh. Kharajatit to liba tuh. Mana yang berubah harokatnya ya? Kalau yang pertama pakai sukun, kalau yang kedua di wasol bacanya, ya kan? Di wasol. Kharajatit to libatu. Jadi makanya usahakan ketika memang bisa disambung bacanya ya disambung, tentu dengan kaidah-kaidah tersendiri. Ketika memang bukan fiil kan, ini kan fiil kata kerja, ya kan? Mau nggak mau harus pakai kasroh. Tapi kalau misalkan dia benda, gitu kan, disambung dengan setelahnya, maka kayak tadi Pak Hasan, kholfal, ya kan? Kholfal, madrasatil, kan gitu. Jadi usahakan dikasih harokat. Nah, ini jadi pembahasannya ke sini. Kharajatit to libatu. Terus kalau ada guru perempuan apa bahasa Arabnya? Apa? Ah, bukan madrasah tuh. Al-mudarrisah. Al-mudarrisatu. Sama itu harokatnya gitu. Nah, sekarang kita mau bilang misalkan guru perempuan masuk. Guru perempuan masuk. Masuk itu kan dakhola. Berarti menjadi betul. Dakholatil mudarrisatu. Kenapa pakai tu? Iya, dia fa'il sebagai subjek. Berarti setelahnya kalau kita tambah objek, harokatnya apa? Mansub dengan fathah. Contoh panjangnya adalah misalkan murid menulis pelajaran, ya, murid perempuan ya, murid PR menulis pelajaran. Menulis dulu. Bahasa Arabnya adalah kataba. Bahasa Arabnya kataba. Tapi kita lihat failnya perempuan, tambahin ta. Katabatit to libatu, betul. Pelajaran adarsa. Tuh, ini pakai doma, ini pakai fathah. Karena di sini fa'ilnya muannas. Paham? Ini namanya objek. Bahasa Arabnya adalah maf'ulun bihi. Gitu ya. Ini pakai kasroh gitu. Adarsa ya. Berarti kalau pekan depan saya kasih tugas, misalkan gini, saya kasih kalimatnya aja bahasa Arab, nanti harokatin ya. Misalkan dakholat al mudarrisatu al fasla, misalkan kelas ya. Udah, nanti di harokatin harus seperti ini. Dakholatil mudarrisatu al-fasla. Jangan al-fasli gitu ya. Karena kenapa ya ini? Oke? Nah, sudah sampai ini dulu. Besok alati panjang. Bisa jadi tugasnya besok, bisa jadi pekan depan. Tapi saya berharap besok. Ya pekan depan ada. Gampang Pak, insyaallah. Paling saya cuma kasih gini aja, gitu kan? Harokatin, saya kasih 10 soal, harokatin semua misalnya. Wah. Itu kalau adarsanya apa namanya jamak gitu ya. Kalau adarsanya jamak. Harokat akhirnya tetap mansub juga. Iya. Durusa gitu. Adurusa. Bagus pertanyaannya. Kalau jamak, adarsa ini kan satu pelajaran. Berarti kalau pelajaran kita harus tahu jamaknya kan?
ad-durus. Paham? Jamaknya ad-darsa menjadi ad-durus. Gimana jadinya? Ya tetap sama. Ad-durusa pakai fathah. Karena dia memang nih masih istilahnya tuh Pak, tidak bentuk muannas, bentuk jumlah ya. Dalam bentuk jumlah yang dua itu, yang dua. Karena dia bukan bentuk yang dua. Kalau yang dua ya sesuai kaidah ad-darsaini gitu. Karena kebetulan aja jamaknya si ad-durus ini sama gitu dengan mufrad tunggal. Kalau tunggal kan ad-darsa pakai fathah. Kalau jamaknya si darsa ini namanya jamak taksir, kebetulan sama gitu. Maf'ul bihinya ya pakai fathah juga. Berbeda kayak tadi kan, musanna kan, marfu'nya pakai alif sama nun, kemudian mansubnya dengan ya sama nun, berbeda gitu. Jadi memang butuh dihafal banget. Nah, ini pelajaran kita hari ini. Semoga Allah SWT memberikan pemahaman. Dan yang tadi kalimat-kalimat itu buat kita pelajaran biar kita bisa buat contoh-contoh lebih luas lagi, ya. Seperti itu. Nah, ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup majelisnya? Jadi untuk tugas besok kurang lebih seperti ini. Bocorannya pakai kasroh ya Pak di fiilnya. Ya, jangan disukunkan. Katabat jangan, tapi kata bati al-mudarrisah, kata batil mudarrisatu, kata batit tolibatu, seperti itu dan yang lainnya insyaallah. Nah, ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Alhamdulillah berarti paham semua ya. Nah, tetap semangat Pak belajar. Bahwasanya menuntut ilmu sampai benar-benar kita menutup usia. Nah, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.